Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk mengkaji kitab yang baru, sebuah risalah kecil namun syarat akan manfaat yang ditulis oleh al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Imam Ahlus Sunnah, murid terdekat dan murid senior dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Muzani wafat pada tahun 264 Hijriah. Kita akan mengkaji risalah beliau yang berjudul Syarhus Sunnah, dan kita akan mengambil penjelasannya dari kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam al-Muzani, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita masuk membaca matan dari Syarhus Sunnah. Di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahmah, maha penyayang dan maha pengasih. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga kami dan kalian dengan takwa. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kami dan juga kepada kalian agar senantiasa sejalan dan selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adapun setelah itu, beliau mengatakan fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala at-tamassuki bihi. Sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku. Engkau di sini adalah disebutkan oleh para ulama bernama Ali bin Abdullah Al-Hilwani atau Al-Hilwani rahimahullahu ta'ala, yang menulis surat kepada al-Imam al-Muzani untuk meminta kepada beliau agar menjelaskan akidah yang lurus, akidah Rasulullah dan para sahabat yang diimani oleh para ahlul hadis, termasuk juga yang diimani oleh beliau, oleh guru beliau al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka beliau menjawab dengan jawaban ini. Sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku dan meminta kepadaku untuk menjelaskan kepadamu tentang as-sunnah. Sunnah di sini adalah akidah, pokok-pokok keimanan, ya. Amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bihi. Engkau memintaku untuk menjelaskan perkara-perkara yang dengannya engkau bisa bersabar menghadapi fitnah-fitnah di zaman tersebut, ya, di abad yang ketiga sudah muncul fitnah-fitnah dalam masalah agama, ya, ungkapan-ungkapan atau pendapat-pendapat yang menyimpang dari akidah yang lurus dan benar. Yang dengan itu engkau bisa bersabar atau menyabarkan dirimu untuk berpegang dengan petunjuk Rasulullah SAW tersebut. Wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil, yang dengan penjelasan itu juga engkau bisa menjauhkan ucapan-ucapan yang penuh dengan syubhat, ya, kerancuan-kerancuan dalam masalah agama yang berbicara tentang i'tiqad, keyakinan dan keimanan, yang semua itu adalah kesesatan dan penyimpangan yang menipu dan menggelincirkan banyak manusia, ya, agar engkau bisa selamat dari syubhat-syubhat tersebut. Wa zaygha muhdatsatid dhalin, agar engkau bisa selamat dari penyimpangan kebid'ahan dari orang-orang yang tersesat. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan, dan sungguh aku telah menjelaskan kepadamu manhaj, jalan yang jelas dan memperjelas akidah yang sebenarnya, manhaj beragama yang sebenarnya. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, yang itu aku lakukan pertama-tama untuk memberikan nasihat kepada diriku dan kepadamu
Bada'tu fihi bihamdillahi dirrusydi wattasdidi. Aku mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik petunjuk, ya. Dialah pemilik jalan yang benar, jalan yang hak. Di sini Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala menjelaskan kalimat-kalimat pembukaan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Pertama, beliau memulai risalahnya ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, memohon keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar apa yang beliau tuliskan benar-benar di bawah bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak keliru sedikit pun, dan bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi orang lain. Kemudian yang kedua, beliau membuka risalah beliau ini dengan doa yang tulus dan lembut. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi aku, melindungi kita dan engkau, kalian semua, dengan ketakwaan. Di sini Al-Imam Al-Muzani mendoakan, ya, untuk diri beliau, ya, sahabat-sahabat beliau, agar Allah memberikan ismah, yaitu ismah adalah al-wiqayatu was-salamatu minasyururi wal-afati wal-ahwa'i wad-dalalati. Ya, perlindungan atau tameng yang memberikan keselamatan dari keburukan-keburukan, dari penyakit-penyakit berupa hawa nafsu dan kesesatan. Wahiyya la tunalu illa bittaqwa, dan keselamatan tersebut tidak bisa diraih kecuali dengan takwa. Semakin besar ketakwaan seseorang kepada hamba, semakin besar jatah dia mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari ketersesatan. Itulah sebabnya Nabi SAW berdoa dan mengajarkan doa kepada para sahabat, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang dengannya, dengan agama tersebut, ya, semua urusanku terselamatkan, terlindungi dari ketergelinciran, hawa nafsu dan kesesatan. Adapun takwa yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, dan salah satu definisi yang terbaik adalah definisi yang diungkapkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya apa itu takwa, beliau menjawab, at-taqwa amalun bi ta'atillah. Takwa itu adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, raja'a rahmatillah, dengan tujuan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah, dan harus didasari oleh ilmu, harus didasari oleh pengetahuan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Manakah yang diperintahkan, manakah yang dianjurkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Wat taqwa tarku maksiatillah. Takwa itu juga adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, makhafata iqabillah, yang didasari oleh rasa takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah, dan juga menghindari sesuatu yang dilarang. Ini juga harus berdasarkan ilmu, ya. Apa yang kita hindari adalah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah hakikat ketakwaan yang bisa melindungi kita dari ketergelinciran. Jadi keikhlasan dan ilmu itu sangat penting sekali untuk mewujudkan takwa. Bakr bin Khunais rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa menjadi orang yang bertakwa, ya, seseorang yang bisa menghindari sesuatu yang berbahaya, yang bisa mencelakakan dirinya dunia dan akhirat, jika dia tidak tahu apa yang harus dia hindari berupa mara bahaya yang bisa mengancam dunia dan akhiratnya. Jadi harus mutlak dengan ilmu agar kita bisa bertakwa. Di samping itu harus juga dengan keikhlasan, karena melakukan perintah dan menjauhi larangan haruslah berdasarkan apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, dan harus dilakukan karena Allah semata. Inilah takwa yang sejati. Kemudian yang ketiga yang beliau sampaikan dalam muqaddimahnya ini adalah wa waffaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala berdoa agar Allah memberikan taufik kepada beliau dan saudara-saudara beliau, murid-murid beliau, ya. Taufik dari Allah
agar mereka senantiasa berada di atas petunjuk, yaitu al-huda. Al-huda di sini penjelasan para ulama, penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badr, al-huda di sini adalah as-sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Sabda beliau ini sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keempat, dia menjelaskan, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Apa yang beliau tulis di Syarhus Sunnah ini adalah jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan kepada beliau agar beliau menjelaskan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Rasulullah dan para sahabat, akidah guru beliau Al-Imam Syafi'i, akidah para imam-imam sebelum beliau, ya, akidah para ahlul hadis. Minas sunnah. As-sunnah di sini kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, ay minal aqidah. Sunnah di sini sama dengan al-aqidah, yaitu keimanan, keyakinan yang harus dipegang sebagai prinsip beragama oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama terdahulu banyak menamakan kitab-kitab akidah mereka dengan judul As-Sunnah, ya. Karena memang As-Sunnah juga bermakna pokok-pokok akidah dan keimanan. Contoh misalkan kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim, kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Abdullah bin Ibn al-Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, Sharihus Sunnah oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Semua ini atau semua kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang berbicara tentang pokok-pokok akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang poin yang kelima, amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bihi. Ya. Apa yang akan beliau jelaskan berupa pokok-pokok akidah dalam kitab Syarhus Sunnah ini adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan kita bersabar, kokoh, tegar, ya, di atas kebenaran di masa-masa penuh fitnah, ujian dan cobaan yang bisa menggelincirkan seorang hamba dari kebenaran kepada kesesatan. Waliyahudzubillah. Dan itu bisa diraih dengan dua hal. Al-amrul awwal du'aullahi wal ilhahu alaihi bit-taufiq wal ismah minal fitan. Yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon taufik darinya, perlindungan darinya agar kita selamat dari fitnah. Ya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wal amru tsani, kemudian perkara yang kedua adalah dirasatu kutubil i'tiqad. Ya, dengan mempelajari kitab-kitab akidah allati allafaha ulama'u ahli sunnati, yang ditulis oleh ulama-ulama ahlus sunnah, al-mubayyina ala nususil wahyain wa ma ajma'a alaihi khairul qurun minas sahabati wa man ba'dahum, yang menjelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis dan apa-apa yang disepakati oleh sebaik-baik generasi, ya, generasinya para sahabat dan generasi setelahnya. Mempelajari kitab-kitab akidah tersebut min a'zamil asbabi al-mu'inati 'ala tasabbur 'ala sunnati, ya, termasuk sebab terbesar yang bisa menopang dan menolong seseorang agar bisa sabar, kokoh di atas sunnah, di atas kebenaran di zaman fitnah. Demikianlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah muqaddimah yang dituliskan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada
inti apa yang dituliskan oleh beliau terkait pokok-pokok akidah, akidah salaf, akidahnya Rasulullah dan para sahabat dan para a'immah yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.